Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar teman-teman semuanya? Ayah bunda tercinta dan sahabat-sahabat semuanya, semoga selalu sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana sih menumbuhkan minat baca, hitung, dan tulis untuk anak usia dini. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, bagaimana sih Bun tipsnya kalau kita ingin membimbing ataupun mengajarkan anak usia dini itu baca, tulis, dan berhitung atau calistung. Baiklah teman-teman, sebelumnya kita akan membahas dulu bagaimana sih karakter ataupun sosok seorang yang dipanggil dengan anak kecil ataupun anak balita ataupun anak usia dini. Nah, di sini kan kita harus mengetahui dulu siapa sih anak itu, dan seperti itu ya. Nah, seorang anak yang masih pada saat ataupun dibilang masa golden age, yaitu masa pertumbuhan usia 0 sampai 7 tahun pertama, anak itu kan masih sangat polos ya, bagaikan gelas yang kosong, bisa diisi dengan apapun, itu tergantung siapa yang mau mengisinya. Nah, seorang anak ini dia akan tumbuh mulai dari 0 bulan sampai dewasa. Nah, di masa-masa pertumbuhannya, masa perkembangannya, masa keemasannya, yaitu di masa golden age-nya, ini sangat penting karena akan berpengaruh kepada perkembangan jiwa anak sampai kelak dia dewasa. Karena itu, dalam memperlakukan, dalam membimbing, dalam mendidik anak ini, kita harus tahu, kita harus memahami seperti apa sih caranya ya. Anak-anak usia dini ini akan berkembang ataupun akan memiliki karakter, biasanya sangat tergantung dengan lingkungan di mana anak itu dibesarkan, anak itu dididik oleh siapa, dibimbing oleh siapa, dan bagaimana cara membimbingnya. Itu akan sangat berpengaruh besar pada perkembangannya. Anak usia dini ini sangat polos, tapi kita juga harus mampu memahami karakter mereka masing-masing. Karena kita tahu bahwa anak itu dilahirkan dalam karakter yang berbeda. Walaupun kembar sekalipun, pasti memiliki karakter dan sifat yang tidak sama. Karena itu, kita tidak boleh membandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya, anak kita dengan anak orang lain, karena setiap anak itu terlahir istimewa, setiap anak itu unik dan beda, tergantung bagaimana kita mensikapi dan kita melihat dari kelebihan masing-masing anak, dan kita kembangkan kelebihan dari anak-anak kita itu. Ayah bunda yang berbahagia dan teman-teman semuanya, karena anak ini sangat berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain, tentu saja kita memerlukan cara untuk membimbing ataupun untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berhitung pun dengan cara yang berbeda-beda. Tentu saja kita harus memiliki kemampuan dan kita juga perlu belajar untuk bagaimana sih memahami karakteristik anak terlebih dahulu. Nah, sebelum kita membimbing seorang anak, pertama-tama kita harus menciptakan dulu suasana belajar yang menyenangkan. Kalau suasana belajar sudah tercipta dengan menyenangkan, anak-anak itu udah senang, suasana belajar sudah sangat nyaman. Nah, kita juga perlu melihat kembali ini reaksi anak ini seperti apa saat mau kita bimbing gitu. Apakah anak ini sudah dalam keadaan dia senang, dia dalam keadaan sedih, ataupun mungkin dia
dalam keadaan marah ataupun murung, kita harus tahu sebelumnya. Misalkan anak itu belum mencapai di mana dia siap untuk kita bimbing, kita harus mempunyai solusi ataupun kita harus mengarahkan dulu, kita harus memberikan pendekatan ke anak. Kita tanya dulu mungkin, kenapa kak kamu sedih? Misalkan dia dalam keadaan sedih, ataupun misalkan dia marah, kenapa kakak marah-marah? Seperti itu. Ataupun misalkan kita belajarnya di dalam kelas, kita tanya dulu tadi yang antar ke sekolah siapa kak? Seperti itu. Sambil kita lihat reaksi dari ekspresi dari wajah anak itu seperti apa. Kan kita bisa membaca nanti misalkan anak itu kondisinya sudah senang, kondisinya itu sudah terlihat bahagia, sudah nyaman, barulah kita masuk ke dalam tujuan kita memberikan pembelajaran tadi. Karena setiap anak itu berbeda-beda, setiap anak itu karakternya tidak sama dan kemauan mereka pun tidak sama, akhirnya kita kembali lagi harus menggali anak ini kesukaannya apa, anak ini maunya apa sih, seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah bisa menemukan, oh misalkan anak ini senangnya dia tentang kartun, mungkin dia senang tentang permainan apa, karena kan dunia anak ini dunia bermain. Jadi dalam membimbing pun kita harus masuk ke dunia anak. Kita harus mengerti anak itu. Bukan sebaliknya anak yang harus mengerti kita. Karena di usia dini ini kan mereka wawasannya juga belum luas. Pola pikirnya juga masih sangat sederhana dan polos. Jadi kitalah yang harus mengerti anak-anak dan harus masuk ke dalam dunia anak. Setelah anak merasa nyaman, sudah ajak kita dialog, dia sudah mulai merasa senang, barulah kita mungkin ajak bernyanyi dulu. Kita ajak bernyanyi dalam hal ini lagu-lagu yang mungkin mengandung pembelajaran. Misalkan kita ingin mengenalkan angka, berarti kita memberikan lagu-lagu tentang mengenal angka dengan bahasa yang sangat sederhana. Setelah itu barulah kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Dari hal yang paling mudah dulu tentu saja ya, baru nanti kalau anak sudah merasa nyaman, anak sudah memahami dari hal yang sederhana, baru nanti kita naikkan lagi pembelajarannya ke hal-hal yang agak lebih rumit lagi. Nah, poin yang penting di sini adalah dalam membimbing anak, dalam memberikan pembelajaran, yang paling penting adalah kita harus membimbingnya dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan sepenuh hati, karena anak-anak ini harus dibimbing dengan kesabaran yang luar biasa agar minat baca, minat berhitung, minat menulisnya itu akan tumbuh dengan sangat baik. Jadi juga akan membentuk karakter anak, membentuk mindset mereka bahwa belajar itu merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan, bukanlah suatu beban. Demikianlah teman-teman apa yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, nanti insya Allah bisa dibahas di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam Pimba, tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.